Rodrigo mulai membuka obrolan dengan Arsenal. Eberechi Eze isyaratkan siap gabung Arsenal. Arsenal selangkah lagi dapatkan Victor Gyökeres. Real Madrid dan pelatih baru mereka, Xabi Alonso, terbuka untuk melepaskan Rodrigo pada musim panas ini, di tengah spekulasi mengenai kepindahannya ke Arsenal. Menurut laporan dari The Athletic, klub tidak akan menghalangi Rodrigo jika pemain berusia 24 tahun itu ingin meninggalkan Santiago Bernabeu, asalkan nilai transfer yang ditetapkan dapat dipenuhi, menunjukkan bahwa Madrid bersedia untuk bernegosiasi jika ada tawaran yang sesuai. Di balik layar, terdapat indikasi ketidakpuasan dari Rodrigo dan orang-orang terdekatnya, terutama ayahnya yang juga bertindak sebagai agen, Eric Goes. Mereka merasa bahwa posisi Rodrigo semakin terpinggirkan di tim. Hal ini disebabkan oleh kehadiran trio bintang yang kini menjadi pilihan utama di lini serang, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Dominasi ketiga pemain ini membuat Rodrigo kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten, yang memicu spekulasi mengenai masa depannya di klub. Sebelumnya, Rodrigo merupakan pemain inti di bawah kepelatihan Carlo Ancelotti, menunjukkan perannya yang penting dalam skema permainan Madrid. Namun, menjelang akhir musim lalu, posisinya di tim utama mulai merosot seiring dengan perubahan dinamika dan prioritas dalam skuad. Sumber-sumber yang dekat dengan klub mengindikasikan bahwa penurunan posisi Rodrigo mungkin disebabkan oleh kurangnya motivasi yang ditunjukkan dalam sesi latihan. Isu motivasi ini bisa menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pelatih dalam menentukan susunan pemain utama. Namun, ketika dihubungi oleh The Athletic untuk mengonfirmasi rumor transfer, pihak Madrid memberikan pernyataan yang bertentangan. Mereka menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menjual pemain tersebut, dan mereka berharap dia akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim di masa depan, menunjukkan bahwa secara resmi, klub masih melihat Rodrigo sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka. Rodrigo bergabung dengan Madrid dari Santos pada 2019 dengan biaya transfer sekitar 40 juta euro. Sejak kedatangannya, ia telah menunjukkan potensi besar dan secara bertahap mengukuhkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Meskipun telah menjadi starter reguler sejak 2021, Rodrigo seringkali harus beroperasi dari sisi kanan dalam formasi 3 penyerang. Ini menjadi tantangan tersendiri karena baik Mbappe, Vinicius, maupun Rodrigo sendiri lebih menyukai posisi di sayap kiri, menciptakan persaingan ketat untuk satu posisi favorit. Di tengah situasi ini, Arsenal dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Rodrigo guna mengisi posisi sayap kiri dalam lini serang mereka. Selain itu, rumor kepindahan ke Paris Saint-Germain juga muncul dalam 24 jam terakhir, menunjukkan banyaknya peminat untuk sang pemain. Madrid sendiri diperkirakan mematok harga sekitar 70 juta pound, sekitar 81 juta euro, untuk Rodrigo, mencerminkan nilai tinggi yang mereka berikan pada aset berharga ini. Kabar baik menghampiri Arsenal, karena pemain yang mereka incar, Eberechi Eze, dilaporkan tertarik untuk pindah ke London Utara pada bursa transfer musim panas ini. Eze merupakan salah satu pemain kunci di lini serang Crystal Palace. Dalam 2 musim terakhir, ia tampil mengesankan dan menjadi andalan utama bagi The Eagles. Tak heran jika penyerang berusia 26 tahun ini mulai menarik perhatian sejumlah klub papan atas Inggris, termasuk Arsenal yang disebut-sebut sangat berminat untuk merekrutnya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa peluang Arsenal untuk mendapatkan Eze cukup menjanjikan, karena sang pemain dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan tim yang saat ini dilatih oleh Mikel Arteta. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa awal pekan ini Arsenal telah berkomunikasi dengan pihak Eze untuk membahas kemungkinan transfer. Dalam pertemuan itu, manajemen The Gunners menjelaskan visi mereka untuk musim depan dan menekankan bahwa Eze akan mendapatkan peran penting dalam skuad utama. Hal ini membuat Eze semakin tertarik untuk bergabung dengan Emirates Stadium,
asalkan Arsenal menunjukkan keseriusan dalam rekrutnya. Romano juga menyebutkan bahwa Arsenal kini mulai menghubungi Crystal Palace, klub yang memiliki hak atas Eze, untuk menyelesaikan transfer dalam waktu dekat. Namun, Palace tidak berniat melepas Eze dengan mudah, mengingat perannya yang sangat vital dalam tim asuhan Oliver Glasner. Di sisi lain, Eze memiliki klausul rilis dalam kontraknya senilai 50 juta pounds. Jika Arsenal bersedia membayar jumlah tersebut, maka sang pemain bisa segera pindah ke London Utara. Arsenal perlu bertindak cepat jika mereka serius ingin mendatangkan Eze, karena mereka bukan satu-satunya klub yang mengincar penyerang tersebut. Rival mereka, Manchester United, juga dilaporkan menunjukkan ketertarikan dan berniat untuk merekrut Eze pada musim panas ini. Arsenal semakin mendekati penguatan lini depan mereka dengan negosiasi yang sedang berlangsung untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting CP. Dilaporkan bahwa Arsenal berada di tahap akhir untuk mengamankan tanda tangan penyerang tersebut. Jurnalis transfer Sacha Tavolieri mengungkapkan bahwa kesepakatan personal antara Gyökeres dan klub Liga Primer telah tercapai, membuka peluang untuk salah satu transfer terbesar musim panas ini. Detail kontrak yang disepakati diperkirakan berdurasi 5 tahun, menunjukkan komitmen dari kedua belah pihak dan menandakan bahwa Gyökeres telah memilih London Utara sebagai tujuan karir selanjutnya setelah musim yang sangat sukses di Portugal. Meskipun kesepakatan pribadi sudah ada, proses transfer ini belum sepenuhnya selesai. Negosiasi antara Arsenal dan Sporting CP mengenai aspek finansial, terutama struktur biaya transfer, masih berlangsung. Kedua klub saat ini bekerja keras untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di balik layar, situasi ini sedikit tegang. Gyökeres dilaporkan merasa dikhianati dan lelah oleh sikap Sporting, karena ia percaya ada kesepakatan informal sebelumnya yang memungkinkannya pergi dengan biaya transfer yang lebih rendah. Namun janji tersebut tidak ditepati saat tawaran konkret mulai berdatangan. Presiden Sporting, Federico Varandas, telah mengakui bahwa klub bersedia melepas pencetak gol terbanyak mereka, tetapi menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkannya pergi tanpa harga yang dianggap adil. Sporting tidak perlu menjualnya, tetapi kami peka terhadap impian Victor dan pemain kami yang lain, ujarnya. Varandas juga membandingkan harga di pasar untuk membenarkan valuasi tinggi mereka, menyebutkan bahwa pemain seperti Martin Zubimendi dan Matheus Cunha telah pindah dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ketajaman Gyökeres musim lalu menjadi alasan utama mengapa Arsenal sangat menginginkannya. Penyerang berusia 26 tahun itu mencetak 39 gol dalam 33 penampilan di Liga, sebuah rekor yang tidak tertandingi di 10 Liga top Eropa, menjadikannya salah satu striker paling mematikan di benua tersebut. Kemampuan mencetak gol yang konsisten dan fisiknya yang kuat menjadikan Gyökeres solusi ideal untuk lini depan Arsenal. Tim asuhan Mikel Arteta telah lama mencari penyerang tengah yang klinis untuk menyempurnakan skema permainan mereka, dan Gyökeres dianggap memiliki semua atribut yang diperlukan untuk mengisi peran tersebut. Sebelum fokus pada Gyökeres, Arsenal sempat dikaitkan dengan penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko. Namun, kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan Gyökeres dan Sporting menunjukkan bahwa minat mereka terhadap Sesko kini telah berkurang, menjadikan Gyökeres sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi. Jika kesepakatan ini berhasil, kedatangan Gyökeres akan menjadi pembelian bintang bagi The Gunners. Ia memiliki potensi untuk mengubah ancaman serangan tim dan meningkatkan ambisi Arsenal dalam perburuan gelar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa untuk musim 2025-2026. Sebagai striker nomor 9 tradisional, kuat secara fisik, unggul dalam duel, dan predator di kotak penalti, Gyökeres sangat cocok dengan tipe pemain yang dicari Arsenal. Kehadirannya akan memberikan dimensi baru pada serangan Arsenal,
melengkapi pemain-pemain kreatif yang sudah ada dalam skuad. Langkah terakhir bagi Arsenal adalah menyelesaikan detail akhir biaya transfer dengan Sporting. Manajemen klub perlu menyusun proposal finansial yang memenuhi valuasi yang ditetapkan oleh Presiden Varandas. Keberhasilan dalam tahap akhir negosiasi ini akan menentukan apakah Arsenal dapat segera meresmikan salah satu rekrutan terpenting mereka di era Arteta.